jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang karena bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dari tempat masing-masing di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Kita akan sama-sama mengawali seluruh hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa menerimanya dengan baik. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami mengucap syukur kalau dalam pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk bangun dalam keadaan yang cukup, dalam keadaan yang baik. Dan kami bersama akan mengawali seluruh hari ini dengan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu biarlah tidak hanya telinga kami saja yang mendengar, tetapi kami boleh terbuka untuk belajar dari firman-Mu, untuk kembali melihat bagaimana Tuhan bekerja dan terlebih melakukan apa yang jadi bagian kami dengan sebaik-baiknya. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan, berkati hamba-Mu sehingga dapat menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 60. Kita akan membaca ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-16. Yesaya 60 ayat 8 hingga ayat yang ke-16, saya akan bacakan untuk kita semua. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti merpati ke lubang kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh beserta perak dan emasnya, untuk nama Tuhan Allahmu yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab ia meninggikan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, tetapi dalam kerelaanku aku menyayangi engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, siang malam tidak akan tertutup, supaya kekayaan bangsa-bangsa dibawa kepadamu. Raja-raja mereka juga digiring bersama. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan habis dibinasakan. Kepadamu akan dibawa kemuliaan Libanon, pohon sanobar, berangan dan cemara, untuk mempersemarak tempat kudusku. Aku hendak memuliakan tempat kakiku berpijak. Anak-anak para penindasmu akan datang tunduk kepadamu. Orang yang menista engkau akan sujud menyembah di telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak dilalui seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang Maha Kuat, Allah Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema tentang bangkitlah dan jadilah terang. Ketika kita berbicara tentang diakoni atau pelayanan kasih yang diberikan kepada sesama yang membutuhkan, biasanya saudara ada dua bentuk yang dikenal secara umum atau meluas. Yang pertama adalah diakoni karitatif dan yang kedua adalah transformatif. Secara sederhana, saudara, diakoni yang sifatnya karitatif ini menolong orang agar bisa bertahan at least hari itu. Maka biasanya penggambaran yang diberikan adalah kalau ada orang yang membutuhkan, yang dikasih itu ikannya, makanannya, supaya dia bisa melewati hari itu, bertahan hari itu untuk masuk ke hari yang baru. Tetapi problemnya saudara, pola karitatif atau memberikan ikannya ini tidak bisa bertahan seterusnya. Dalam arti kita nggak bisa terus-terusan ngebantu orang dengan kasih ikannya aja. Karena kerinduan seseorang ketika membantu adalah membuat orang yang dibantu jadi punya daya. Jadi berdaya saudara. Artinya bisa berdiri di kakinya sendiri, bisa mengupayakan dengan usahanya sendiri pemenuhan kebutuhan yang kemudian ia perlukan. Maka dalam diakoni transformatif saudara, kalau tadinya dikasih ikan, maka dalam diakoni yang sifatnya untuk mengubah seseorang, untuk menolong seseorang bisa mandiri, bisa berdaya, maka yang dikasih bukan lagi ikannya, tetapi alat pancingnya. Yang dibuka adalah akses pengetahuannya, yang dibuka adalah akses keterampilannya, supaya dengan alat pancing itu ia bisa berusaha
untuk memenuhi apa yang kemudian ia butuhkan, dan ujung-ujungnya menjadi orang yang mandiri, saudara. Itu kerinduan. Ya, menarik ya. Ada yang kasih ikannya, tapi pada situasi tertentu diharapkan bisa mandiri, sehingga yang dikasih bukan ikannya lagi, tetapi kemudian alat pancingnya. Nah, saudara, pola yang sama untuk memandirikan, untuk mendewasakan, untuk membuat seseorang berdaya, itu juga ada dalam pola kehidupan beriman. Dan dalam pembacaan yang kita baca, saudara, itu kemudian dinyatakan langsung atau dinyatakan sendiri oleh Allah kepada umatnya, bangsa Israel. Kalau kita membaca bagian kita, saudara, maka kita tahu bagian ini bicara tentang bangsa Israel yang kemudian berada di pasca pembuangan. Ya, setelah dibuang kembali ke negerinya, saudara, ternyata kok kehidupan mereka itu tidak membaik seperti apa yang mereka bayangkan. Dulu-dulu mereka mendengarkan janji Tuhan akan menolong, Tuhan akan memulihkan, tapi mana? Ya, kenyataan yang terjadi adalah, saudara, mereka menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Ketika mereka kembali pasca pembuangan, kota Yerusalem itu masih berupa reruntuhan, saudara. Bahkan identitas mereka sebagai sebuah bangsa melemah karena mereka mempertanyakan, ini Tuhan tuh tolong kita gak sih? Tuhan itu melakukan sesuatu gak sih? Apakah kita ini dilayakkan gak sih di hadapan Tuhan? Bahkan saudara, mereka merasa mereka ditinggalkan, seolah masa depan mereka itu kemudian menjadi tidak pasti, padahal mereka tuh punya Allah yang menjadi sumber kepastian. Ya, jadi mereka ada dalam sebuah ketegangan, saudara, krisis yang dalam tanda kutip membuat mereka bertanya-tanya tentang eksistensi diri mereka, tetapi di saat yang bersamaan juga mempertanyakan tentang eksistensi Tuhan, kehadiran Tuhan, saudara, dalam kehidupan mereka. Nah, apa yang kemudian terjadi dalam kehidupan bangsa Israel tentu tidak terjadi dalam proses yang membalikan telapak tangan atau semalam, saudara. Karena ketika mereka pun ya berada dalam pembuangan, itu menjadi buah yang dalam tanda kutip, saudara, mereka rasakan sendiri, mereka panen sendiri dari perbuatan yang mereka nyatakan kepada Tuhan. Saya melihat dari pasal 59, saudara, menarik, dikatakan begini ya, sesungguhnya tangan Tuhan tuh gak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ya, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi kejahatanmu lah yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosamu lah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu sehingga ia tidak mendengar. Jadi proses bangsa Israel mengalami penghukuman Tuhan itu, saudara, adalah buah dari proses panjang yang mereka buat sendiri. Ya, kejahatan yang mereka nikmati sendiri, bagaimana mereka menyakiti Tuhan, bagaimana mereka mengingkari Tuhan, bagaimana mereka mengkhianati Tuhan, itulah yang akhirnya mereka tuai, saudara. Ya, oleh karena itu ketika mereka sudah mendapatkan penghukuman, firman Tuhan mengatakan, saudara, dalam pasal 60 begitu ya, sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, tetapi dalam kerelaanku aku menyayangi engkau. Allah mau menunjukkan bahwa ada fase yang memang Tuhan izinkan mereka alami untuk membentuk mereka. Ya, bagi saya, saudara, fase atau proses ini adalah proses yang sifatnya transformatif, yang mendorong mereka, saudara, ketika mereka mengalami sesuatu, Tuhan gak langsung kasih enaknya aja. Ya, Tuhan gak langsung kasih apa yang mereka mau. Tuhan membentuk mereka dengan cara yang berat, dengan cara yang kuat, supaya ketika mereka berdiri di kakinya sendiri, mereka berdiri dengan dasar yang benar. Mereka berdiri dengan cara yang benar, dan mereka terarah kepada arah yang benar, saudara. Oleh karena itu menarik, karena pasca mereka kemudian kembali, ya, mereka tetap mengalami keputusasaan, saudara, karena Tuhan tidak langsung menyediakan situasi yang enak bagi mereka. Ya, mereka yang bikin sendiri ini, saudara, mereka dibuang menghadapi penderitaan. Toto ketika udah balik, Tuhan harusnya sudah sediakan dong. Kan Tuhan udah pernah janji. Ya, Tuhan harusnya sediakan dong. Karena katanya kalau udah mengampuni, kalau udah mengasihi, Tuhan akan serius dalam mengasihi. Enggak. Ya, saudara, Tuhan memang akan mengasihi, Tuhan janji menyertai, tapi bukan berarti Tuhan kasih ikannya dan mereka tinggal nikmatin. Enggak, saudara. Ya, oleh karena itu bacaan kita menarik, karena justru apa yang mereka alami dalam keputusasaan ini mengajar mereka untuk bisa berdiri di kakinya sendiri. Maka dalam pembacaan kita, saudara, saya mau ajak kita baca ayat yang pertama, dikatakan demikian ya, bangkitlah menjadi teranglah,
sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah, menjadi teranglah. Terus saudara, situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel pasca pembuangan adalah ganti dari keadaan mereka yang terdahulu. Kalau dulu mereka ditinggalkan, dibenci, ya, mereka tersakiti, mereka menghadapi penderitaan yang luar biasa. Sekarang Tuhan katakan ke depan, kamu akan menjadi kebanggaan. Kamu akan disebut sebagai bangsa yang kudus. Ya, orang akan datang kepadamu, orang akan melayani engkau, emas itu akan datang, engkau akan disertai dengan luar biasa. Bangsa-bangsa akan memandang engkau dalam kekaguman karena Allah Israel yang hidup ada padamu. Tetapi keadaan yang Tuhan janjikan itu juga butuh respons manusia, saudara. That's why Tuhan kasih pancingannya. Gak kasih sikonnya yang enak, tapi Tuhan kasih pancingannya dengan mengatakan apa? Ayo bangkit. Terang Tuhan itu udah ada loh sama kamu. Kira-kira pembacaan kita mau bicara begitu ya. Terang Tuhan itu sudah menyinari engkau, terbit atasmu. Ya, saat sekelilingnya ditutupi oleh kegelapan, terang Tuhan itu terbit atas kamu. Jadi Tuhan mau mengatakan ini Tuhan udah akan siapkan nih. Tuhan udah berkenan kepadamu. Tuhan menyayangi engkau. Tuhan mengampuni engkau, tapi problemnya engkau juga butuh bangkit. Gak disediain semua sama Tuhan, engkau butuh mengupayakan sesuatu. Engkau harus punya keinginan untuk mengupayakan kedamaian, kebaikan yang juga engkau rindukan. Jadi ketika bangsa Israel dipanggil untuk bangkit, Allah mengajak mereka untuk berperan serta dengan usaha dan kesadarannya datang kepada Tuhan, dengan mengupayakan apa yang juga Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan mereka. Menarik ya saudara ya, bahwa Tuhan itu enggak manjain tanpa tujuan, enggak saudara. Tuhan mengajar dengan keras, dengan sebuah tujuan agar anak-anaknya bisa berproses dalam kejatuhan, ya, bisa berproses untuk bangkit dan juga berproses bertahan dalam situasi-situasi yang mungkin gak gampang. Tuhan mengajak mereka untuk bangkit. Ayo terlibat, ayo berusaha, ayo bangun juga apa yang kamu rindukan. Dan yang penting saudara, setelah bangkit jadilah terang. Sebagaimana Allah menerangi dan menyinari engkau, sebagaimana Allah berjanji akan memimpin engkau, sebagaimana Allah berjanji akan memulihkan keadaanmu, maka jadilah terang, jadilah teladan, jadilah contoh bagaimana ketika Allah yang hidup memimpin engkau. Ingat saudara, dalam perjanjian lama bangsa Israel ini jadi bangsa percontohan yang akan menjelaskan kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan siapa itu Allah. Jadi ketika Tuhan memanggil mereka untuk menjadi terang, Allah meminta mereka untuk hidup juga dalam terangnya Tuhan dan bercahaya di tengah kegelapan. Bercahaya sehingga mereka menjadi dalam tanda kutip saudara role model yang baik di tengah bangsa-bangsa lain untuk menyatakan siapa itu Allah yang hidup. Saudara, ada banyak orang yang ketika mengalami pergumulan seringkali kemudian mengeluh. Baru bisa happy kalau situasinya membaik. Baru bisa bangkit kalau misalnya gak ada yang sakiti. Baru bisa berusaha kalau semuanya sudah tersedia. Hari ini kita belajar dan diingatkan saudara bahwa apapun yang kita hadapi, maka bekal yang paling utama yang harus kita lakukan dalam proses beriman kepada Tuhan adalah punya semangat, punya kesadaran, punya kekuatan untuk bangkit, bangun, terus mencoba, dan tidak terus-menerus mengasihani diri saat situasi yang ada di sekitar kita tidak berada dalam keadaan yang baik. Bangkit mengajak kita saudara untuk mengupayakan kebaikan mulai dari diri kita sendiri dan tidak menunggu hal itu disediakan di depan kita. Bangkit mengajak kita untuk terus mencoba, untuk mencari cara, untuk terus mengupayakan saudara apa yang kita bisa kerjakan sebagai bagian dari partisipasi kita di tengah rancangan baik Allah dalam kehidupan kita. Ada salah satu kutipan yang saya suka saudara, kalau kita udah nonton film bioskop ya, ada film bioskop yang judulnya Now You See Me, But Now You Don't. Ya, di situ dikatakan saudara di bagian akhir film, kehidupan itu mungkin saja menghadirkan banyak hal dalam hidup kita yang tidak melulu menyenangkan.
Tetapi setiap kita sebenarnya bisa membuat keajaiban kita sendiri, saudara. Itu mengatakan bahwa hidup yang berat harusnya tidak menghalangi kita untuk bisa bangkit, untuk bisa mencoba, untuk bisa mengupayakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, selamat berproses. Semoga ketika kita sedang mengalami hal-hal yang tidak mudah, kita tidak menunggu supaya situasinya membaik baru kita berjuang, tapi kita boleh mengupayakan sedari dini apa yang memang harusnya kita perjuangkan. Selamat bangkit, saudara, dan selamat menjadi terang di mana keberadaan diri kita menunjukkan bahwa Tuhan bekerja loh lewat semua hal, lewat apapun yang ada dalam diri kita, lewat sekitar kita, saudara. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, mampukan kami untuk bisa berproses dengan baik di tengah kesulitan yang kami rasakan. Kami mau jadi orang-orang yang tidak menanti dengan pasif, menunggu keadaan membaik baru kami mencoba, tetapi dalam situasi yang tidak mudah kami mau terus belajar percaya bahwa Tuhan itu sudah mengaruniakan kebaikan, dan bagaimana kami menyambut, mengolah, mengejar, mengupayakan kebaikan itu juga menjadi hal yang penting yang setiap orang beriman juga harus kerjakan dalam kesehariannya. Berikan kami kekuatan untuk bisa bangkit dari kerapuhan kami. Berikan kami kekuatan untuk bisa menjadi teladan yang baik dimanapun kami berada dan kepada siapapun kami berjumpa. Doa kami agar dalam seluruh hal yang kami kerjakan hari ini, kasih dan penyertaan Tuhan memampukan kami untuk bisa melakukan dan menikmatinya dengan baik. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, dan biarlah itu memperlengkapi kami sedemikian rupa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara. Tuhan berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.